Salam, selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita tetap semangat. Saya mengharapkan Bapak Ibu semua sehat-sehat pagi hari ini. Kita masih beribadah di rumah masing-masing. Oke Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan diambil dalam surat Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Saya akan bacakan firman Tuhan ini. Begini bunyi firman Tuhan Bapak Ibu sekalian. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan ini hari ini saya berikan tema yaitu perbuatan baik dan upah kekal. Perbuatan baik dan upah kekal. Rasul Paulus menasihati kepada jemaat di Galatia supaya tidak jemu-jemu berbuat baik dan tidak menjadi lemah. Karena jika nanti pada waktunya, jika tidak menjadi lemah pada waktunya nanti akan menuai upah, akan panen, akan ada upahnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saya akan menyampaikan firman Tuhan ini dengan empat hal. Yang pertama adalah prinsip penting memperoleh keselamatan. Prinsip penting memperoleh keselamatan. Prinsip itu adalah satu kebenaran, ya, satu kebenaran yang mutlak, tidak bisa sebagai dasar. Ya. Jadi Alkitab firman Allah terdapat prinsip penting yang mendasari kekristenan. Ya. Jadi keselamatan yang mendasari kekristenan bukan karena perbuatan, ya. Tapi keselamatan itu prinsip keselamatan adalah menjadi. Jadi menjadi dulu baru berbuat. Nabi Yesaya mengajarkan dalam Yesaya 64 ayat yang ke-6, segala kesucian kita manusia, segala amal perbuatan baik manusia di hadapan Tuhan seperti kain kotor. Perbuatan baik manusia, kesalahan manusia di hadapan Tuhan seperti najis di hadapan Tuhan tanpa Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu sekalian, tanpa Kristus tidak mungkin diperkenan Allah. Di dalam Kristus kita dapat diperkenannya. Di dalam Injil Markus, Bapak Ibu sekalian, di situ dikisahkan ada seorang pemuda ini kaya, berlari-lari mendatangi Tuhan Yesus. Dia datang kepada Yesus, dia bertanya, apa yang harus kuperbuat untuk bisa masuk kerajaan Allah? Masalah perbuatan baik sudah beres. Kata pemuda ini, kami telah melaksanakan 10 hukum Taurat dengan teliti. Lalu Yesus melihat seorang pemuda ini dengan penuh kasih, dia meminta, jual harta bendamu, bagikanlah kepada orang miskin, dan ikut aku menjadi muridku. Pemuda ini gagal karena pemuda ini hanya mau berbuat, tapi tidak mau menjadi murid Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah Tuhan Yesus mengajarkan sistem keselamatan, cara untuk mendapatkan keselamatan kepada pemuda ini. Jadi untuk mendapatkan keselamatan seperti permintaan pemuda ini, bukan karena perbuatan, tetapi harus menjadi murid Yesus. Jadi Bapak Ibu sekalian, Yesus juga mengajarkan kepada seorang tokoh agama yang bernama Nikodemus, karena Nikodemus ini pada waktu datang kepada Yesus, pada waktu itu malam-malam datang kepada Tuhan Yesus.
Dia minta kepada Tuhan Yesus, dia bertanya, "Guru, apa yang harus aku perbuat supaya aku mendapatkan hidup yang kekal, memperoleh kerajaan, memperoleh hidup kekal, memperoleh keselamatan?" Lalu Yesus mengatakan kepada Nikodemus, "Kamu harus lahir baru. Kamu harus lahir baru." Nikodemus menjadi satu kesulitan, bagaimana harus lahir baru? Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, hanya Allah yang dapat melahirkan baru. Ini adalah pekerjaan Allah melalui Roh Kudus. Dengan anugerah Allah, kita yang adalah kodrat manusiawi ini diubah menjadi kodrat ilahi. Dan ini adalah satu keajaiban. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan bahwa kepada murid-muridnya, mustahil bagi manusia, tapi tidak ada barang mustahil bagi Allah. Tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Itulah anugerah yang diberikan Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, keselamatan itu akan diperoleh melalui cara Tuhan di dalam Yesus Kristus. Keselamatan itu tidak bisa dengan cara manusia. Keselamatan tidak bisa dengan cara nenek moyang kita. Cara keselamatan yang diberikan Tuhan adalah Kristus telah mati, bangkit, menebus segala dosa kita. Kristus telah memberikan anugerah keselamatan. Darahnya dicurahkan. Melalui pengorbanan Kristus itulah cara Allah untuk memberikan keselamatan kepada umat manusia. Mengapa harus melalui pengorbanan Tuhan Yesus? Harus melalui kematian Kristus? Ini kaitannya dengan dosa. Karena dosa tidak bisa diselesaikan dengan perbuatan amal perbuatan kita, dengan usaha manusia. Karena dosa tidak bisa diatasi oleh siapapun juga, malaikat, nabi, rasul. Karena dosa hanya bisa diselesaikan, diatasi oleh Tuhan sendiri. Itulah yang sudah ditetapkan Tuhan dengan cara Kristus mati di atas kayu salib. Itulah anugerah Tuhan. Ketika kita percaya menerima Yesus, maka kita menjadi baru, menjadi muridnya. Karena Alkitab mengatakan siapa yang ada dalam Kristus adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru telah datang. Jadi itulah cara keselamatan yang Tuhan tentukan melalui anugerah, melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Setelah kita diselamatkan oleh anugerah Tuhan, ya, maka perbuatan baik kita berkenan layak di hadapan Tuhan. Ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, poin yang ketiga bahwa perbuatan baik adalah perintah Allah. Perbuatan baik adalah perintah Allah. Tuhan Yesus mengajarkan perbuatan baik dengan gambaran dua kelompok kambing dan kelompok domba. Ya. Kepada domba, Raja mengatakan, masuklah dalam kerajaan Allah yang sudah disediakan Allah sebelum dunia jadikan. Karena pada waktu aku lapar, engkau memberi aku makan. Karena pada waktu aku sakit, engkau mengunjungi aku. Karena pada waktu aku telanjang, engkau memberikan aku pakaian. Karena pada waktu aku orang asing, engkau memberikan tumpangan. Kepada domba ini bertanya, kapan Tuhan sakit kami mengunjungi? Kapan Tuhan lapar kami memberikan makan? Maka raja itu mengatakan, karena engkau telah memperhatikan kepada mereka yang paling hina, engkau sudah memperhatikan aku. Domba ini tercengang karena domba ini melakukan perbuatan baik, menolong orang yang susah, memperhatikan orang yang menderita adalah suatu hal yang wajar. Karena Tuhan sudah memberikan anugerah keselamatan. Jadi bagi orang yang sudah mendapatkan anugerah keselamatan, maka perbuatan baik adalah satu hal yang wajar. Satu hal yang wajar ini adalah seperti makan, minum, tidur, bernapas. Jadi domba ini merasa kaget. Satu hal yang wajar, makan, minum, tidur, dikasih hadiah. Jadi bagi orang yang sudah diselamatkan, berbuat baik kepada mereka yang menderita adalah satu hal yang wajar. Bersyukur karena Tuhan telah memberikan anugerah yang luar biasa.
kepada kelompok kambing. Sang raja mengatakan, pergilah, nyalalah kamu ke dalam neraka, di sanalah tempatmu. Lalu raja mengatakan, karena pada waktu aku lapar kamu tidak memberikan aku makan, pada waktu aku sakit kamu tidak mengunjungi aku, pada waktu aku telanjang kau tidak memberikan pakaian, pada waktu aku dalam penjara kau tidak mengunjungi aku. Kambing ini bertanya, kapan Tuhan lapar kami memberikan makan? Kapan Tuhan orang asing kami tidak memberikan tolongan? Karena engkau tidak memperhatikan mereka yang paling hina, engkau tidak memperhatikan aku. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, lalu kambing ini bertanya, kenapa Tuhan tidak memberikan tahu supaya aku melakukan itu? Itulah mental dan karakter kambing. Dia mau menerima keselamatan dengan cara menyuap, menyogok. Jadi kalau kita untuk memberi keselamatan dengan berbuat perbuatan baik, maka itu sama dengan menyuap, menyogok. Jadi keselamatan itu diberikan melalui pengorbanan, melalui anugerah Tuhan. Setelah kita mendapatkan anugerah Tuhan, kasih Tuhan, baru kita melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik kita berkenan di hadapan Tuhan ketika kita sudah menerima keselamatan, sudah dilahirkan. Yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, perbuatan baik dan upah kekal. Firman Tuhan tadi mengatakan jangan jemu-jemu berbuat baik, karena ada upah kekekalan. Ada upah kekekalan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, perbuatan baik adalah berguna, excellent. Perbuatan baik adalah berguna karena Allah mau menyatakan keindahannya. Perbuatan baik adalah excellent, baik, karena Allah menyatakan keindahannya. Allah telah menciptakan alam semesta ini begitu indah. Menciptakan gunung-gunung, sungai-sungai, matahari, bulan dan bintang, lautan dan daratan begitu indah. Inilah Allah mau menyatakan keindahannya. Mau menyatakan keindahannya. Karena itu Yesus mengatakan dengan perbuatan baikmu itu telah mempermuliakan Bapamu yang di surga. Jadi perbuatan baik adalah Allah mau menyatakan keindahan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita harus berbuat baik. Karena kita setelah menerima anugerah Tuhan, kita telah diselamatkan, kita telah dibenarkan, kita telah diberkati dan harus menjadi berkat. Jadi setelah kita diberkati, kita setelah diselamatkan, kita telah menjadi baru kita berbuat baik. Dan kita lebih sungguh-sungguh berbuat baik. Perbuatan baik kita adalah perbuatan baik yang dikehendaki Tuhan, karena kita berbuat baik sudah mendapatkan anugerah Tuhan. Kita berbuat baik karena kita telah mendapatkan anugerah Tuhan. Kita berbuat baik. Berbuat baik di dalam terang, bukan di dalam gelap. Berbuat baik bukan karena pujian, karena menyuap, tapi berbuat baik karena satu hal yang lazim, karena Tuhan sudah memberikan anugerah yang luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari jangan jemu-jemu berbuat baik. Firman Tuhan menasihatkan kepada kita, berdiri teguh. Kita tetap berdiri teguh, kita jangan goyah, giat dalam pekerjaan Tuhan. Karena segala pengorbanan saudara, perbuatan baik saudara, kasih saudara, itu tidak pernah akan sia-sia di dalam Tuhan. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini, mari Bapak Ibu sekalian kita berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu, atas pengorbanan. Perbuatan baik kami layak ketika kami sudah dibenarkan oleh Tuhan. Perbuatan baik kami diperkenan Tuhan di dalam Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan Tuhan, Engkau menghendaki kami berbuat baik. Engkau memberkati, Engkau menghendaki kami berbagi kepada mereka yang menderita. Karena kalau kami memperhatikan mereka yang menderita, kami telah melakukannya sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Terima kasih Tuhan.
Kalau kami memperhatikan mereka yang menderita, kami telah melakukannya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena perbuatan baik adalah Tuhan, Engkau mau menyatakan keindahan-Mu. Terima kasih. Berkati jemaat-Mu, berkati gereja-Mu, berkati kami semua. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan